Kemudian kedua, al-hadits al-hasan. Ma huwa al-hasan? Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Di sini ada istidrak dari namanya Syekh Abdul Sattar Abu Buddha, yaitu takrif yang aula itu adalah wal hasanul khafifu dhabtan id ghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Mungkin yang nuskahnya tidak ada itu bisa dituliskan wal hasanul khafifu dhabtan id ghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Wal hasanul khafifu dhabtan id ghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Wal hasanu itu adalah al khafifu dhabtan, yang khafif apanya? Dhabtan. Id ghadat sarat rijaluhu ay ghadat ay sarat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Kita baca dulu yang miliknya Nadim, kemudian nanti kita baca miliknya Syekh Abdul Sattar Abu Buddha. Wal hasanu ay ta'rifu al hasan. Di sini apa? Al ma'rufu turqan wa ghadat. Jadi ta'rif yang ditulis oleh An-Nadim ini adalah merupakan ta'rifnya Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Wal hasanu ay ta'rifuhu al hadis. Al ma'rufu turqan, yang turuknya, sanadnya itu ma'ruf. Tamam? Ma'ruf. Sanadnya ma'ruf. Ay al ma'rufu ruwatuhu al mukharrijuna lah. Sehingga apa? Sehingga di situ pun ma'ruf bahwa misalkan di sini ada Imam Qatadah, itu ma'ruf bahwa Imam Qatadah itu diriwayatkan oleh imam ini dan semuanya siqah misalkan. Maka itu adalah dikatakan ma'ruf. Wa hadza kinayatun an ittisal sanad. Jadi ma'rufu turqan itu merupakan kinayah dari ittisal as-sanad. Wa dzalika ka ayyakuna al-haditsu min riwayati rawin ishtahara bi riwayati ahli baladihi ka Qatadah fil Basriyin fa inna hadithahum idza jaa an Qatadah wa nahwihi mimman huwa bimanzilatihi kana makhrajuhu ay riwatuhu ma'rufin li syuhrati silsilati Qatadah indal muhaddithin. Wadhalika ka'ayyakuna al-hadithu min riwayati rawi. Wadhalika ay ini tadi ma'rufu turqan ila akhirih, itu maksudnya ka'ayyakuna al-hadithu, sebagaimana hadis min riwayati, dari riwayat siapa? Rawi, seorang rawi yang masyhur istahara bi riwayati ahli baladihi, dengan riwayat ahli baladihi, misalkan indal basriyin Qatadah fil Basriyin. Jadi Imam Qatadah itu misalkan berdasarkan ulama-ulama ahlul Basrah Basriyin, fa inna haditsahum idza jaa an Qatadah wa nahwihi. Kalau seandainya ada hadis itu datang dari Qatadah ataupun yang lainnya, mimman huwa bimanzilatihi, yang mana orang tersebut itu sederajat dengan Imam Qatadah, kana makhrajuhu ay ruwatuhu, atau adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Imam Qatadah ataupun seseorang yang yang sederajat dengan Imam Qatadah ma'rufin. Mereka adalah ma'ruf, jelas, terkenal. Li syuhrati silsilati Qatadah indal muhaddisin, sebab karena masyhurnya silsilahnya Imam Qatadah indal muhaddisin. Fa kharaja, di sini keluar, artinya tidak bisa masuk di dalam hal hasan, al-mursal wal munqati' wal mu'dhal. Tadi al-mursal sudah, al-munqati' sudah, al-mu'dhal sudah. Wal mudallasu qabla an yatabayyana tadlisuhu. Ma huwa al-mudallas? Al-mudallas wal hadis alladhi rawahu al-mudallis. Wal apa itu orang mudallis? Mudallis adalah orang yang meriwayatkan hadis dari, dia mengatakan dengan lafzu an, seseorang ini, seorang A memiliki guru B, memiliki guru B ini memiliki guru C. Tamam? A ini mengatakan an C, berarti dia meninggalkan B. Di sini
maka dia terjadi namanya at-tadlis. Tetapi di sana ada ketika orang ini mengatakan haddatsana dan dia tidak mengambil hadis dari orang ini, maka yang namanya kadzib. Namanya kadzib. Bukan lagi mudallas, seorang yang kadzib. Waqad yakunu wadihan aw khafiyan fal awwal yudraku bi adami talaqi wa min sama uhtija ila tarikh wasami al mudallas. Waqad yakunu wadihan aw khafiyan fal awwal yudraku bi adami talaqi wa min sama uhtija ila tarikh wasami al mudallas wa yaridu bi sifatin tahtamilu ruqyah ka'an wa qala wa kadal mursal khafiyyun min mu'asirin lam yalqa. Di sini ada perbedaan. Pernah mendengar ada namanya mursalul khafi, ada mudallas dan mudallis, atau hadisnya mudallas, orangnya mudallis. Kalau mudallis itu meriwayatkan hadis mengatakan an dengan lafdhu an. Yang mana lafdhu an itu ihtimal ala liqa, artinya mungkin dia bertemu, tetapi tidak sabit. Tapi kalau haddatsana itu menandakan benar-benar bertemu. Tapi kalau orang seperti ini tadi, dia nggak bertemu dengan ini, mengatakan bahwa haddatsana sise, maka namanya kadzib. Tapi kalau dia mengatakan an, maka ini disebut mudallis. Hadisnya mudallas. Tapi kalau orang ini satu masa dan dia membuat ihtimal seakan-akan dia itu bertemu dengan mengatakan juga lafdhu an, dan ini semasa, maka disebut namanya mursal khafi. Dan beda antara mudallas dengan mursal khafi. Kalau mursal khafi itu satu masa dan dia mengatakan lafdhu an. Jadi di sini al-mudallas ay al-hadisul mudallas qabla an yatabayyan tadlisuhu, yang belum jelas atau diketahui tadlisnya. Fa innahu la yudra hina idzin man saqata fala yakunu muttasilan. Fa innahu ay al-mudallas, fa innal mudallas la yudra hina id lam yu'raf atau itlam yatabayyan tadlisuhu, misalkan. Jadi hina idin itu ada jumlah yang diiwat dengan tanwin. Maksudnya adalah ketika belum yatabayyan tadlisuhu, maka tidak diketahui siapa yang terjatuh. Fala yakunu muttasilan. Dan di situ juga hadisnya juga tidak mutasil, tapi belum diketahui siapa yang terjatuh. Fa innahu la yudra hina idzin man saqata fala yakunu muttasilan. Maka hadisnya ghair mutasil, jelas hadisnya ghair mutasil. Karena hadisnya mudallas, hadis yang mudallas kan tadi dikatakan bahwa ini meriwayatkan dari ini dengan lafdhu an, yang mana lafdhu an itu memiliki ihtimal bahwa dia bertemu. An itu memiliki ihtimal bahwa dia bertemu. Jadi orang kalau dia mau membuat sanad itu ali misalkan, maka dia akan menjatuhkan satu orang yang ada di sini dengan mengatakan lafdhu an, seakan-akan. Tapi hal ini bisa diketahui dari sejarah, dari tarikh yang dituliskan oleh para ulama itu dulu diketahui. Sehingga apakah dia bertemu ataukah tidak bertemu itu diketahui. Wa ghadat ay sarat rijaluhu ay mukharrijuhu mushtahiratan bil adalati wa dhabti. Maka di sini kalau dikatakan al-ma'rufu turukan, sanadnya ma'ruf, maka di mana sarat rijaluhu ay mukarrijuhu mushtahiratan bil adalati wa dhabti. Jadi orang-orang perawinya yang ada itu, mukharrijnya itu dalam misalnya rijalnya, perawi-perawinya itu masyhur bil adalah wa dhabti, lakin la kashtihari rijalis sahih. Maksudnya tidak seperti masyhurnya rijalnya sahih, bal ishtiharan aqalla min dzalik.
tapi lebih kecil, lebih sedikit daripada dobitnya sahih. Oleh sebab itu di sini dikatakan wal hasanul khafifu dabtan idh ghadat rijaluhu la ka sahih ishtahara. Ini lebih jelas. Wal hasanu dan hasan itu al khafifu, yang khafif apanya? Dabtan idh ghadat rijaluhu la ka sahih ishtahara. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan bagaimana? Fa in khafad dabtu fal hasanu lidzatihi. Begitu. Fa in khafadtu fal hasanu lidzati. Jika dobitnya itu khafif maka dia hasan lidzati. Wa bi kasrati turuqihi yusahhah. Jika ada hasan banyak, bisa naik derajatnya menjadi sahih. Sahih li ghairi. Maka dari sini bahwa rijalnya ataupun perawi yang ada di dalam hadisul hasan itu khafifud dhabt, lebih rendah daripada hadis al-sahih. Wa ulima min hadza anna al-hasana yushariku sahiha fi ittisali sanadihi wa adalati ruwatihi wa dhabtihim wa illam yasilu darajata ruwati as-sahih. Dari sini diketahui, apa yang diketahui, bahwa hasan itu mengikuti sahih itu di dalam sifat apanya? Ittisalus sanad dan adalatul ruwah dan dhabtur ruwah. Tetapi di dalam dhabtur ruwah ini tidak sampai derajatnya kepada derajat hadis sahih, karena dhabtunya di sini dhabtunya adalah dhabtu khafif. Wa baqiya min syurutis sahih as-salamah minasyurudi wa minal illah. Barulah yang kedua ini sama, tidak ada masalah. Fal hadu al-jami'u lil hasan huwa, maka had atau takrif yang jami' mani' mattasala sanaduhu binaqli adin dhabitin qala dhabtuhu illatan la talhaquhu bi hali ma yu'addu aw man yu'addu tafarruduhu munkaran wa salima minasyududi wa minal illah. Di sini disampaikan qala dhabtuhu, yang sedikit dhabitnya, tetapi dhabitnya itu tidak masuk kepada orang yang dianggap mungkar, kedhabitannya yang dia sampai derajat mungkar. Dan yang lebih mudah itu takrifnya adalah takrifnya tadi. Fa in khafa dhabtu fal hasanu lidzati. Jadi pertama takrifnya takrif hadisun sahih. Wa khabarul ahad binaqli adin tami tabti mutasila sanadi ghaira mu'allalin wala syadhin wa sahih lidzati. Fa in khafa dhabtu fal hasanu lidzati. Kalau dia khafif, hasanul lidzati. Wa bi kasrati turuqihi yusahhah. Banyak turuknya maka dia akan menjadi sahih, tetapi sahih li ghairi. Fa bi qawlihi ittasala sanaduhu dakhala sahih. Tamam, ketika disampaikan ittasala sanad jelas sahih juga ittasal sanad. Binaqli adin dhabitin qalla dhabtuhu kharaja as-sahih. Ketika dia dhabitnya berkurang maka dia tidak lagi masuk dari sahih tetapi hasan. Wa bima baqiya kharaja ad-dha'if. Dan dengan adanya ketika disampaikan pertama adalah ittisalus sanad, maka di sini ada dua yang masuk, yaitu apa? Sahih dan hasan. Kemudian adalah, sebenarnya adalah itu juga sama antara sahih dengan hasan, tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah dhabitnya. Dhabitnya imam tam wa imam khafif. Dan ketika dhabitnya itu khafif, maka di sini sahih keluar, yang masuk adalah hanya hasan. Dan tidak ada illah, tidak ada syaz, maka di sini pun apa? Dhaif juga keluar. Sehingga dengan adanya 5 lengkap maka dhaif akan keluar, tidak bisa masuk. Mafhum sampai sini? Wa ma dzukira huwal hasanu lidzati. Dan yang dimasukkan di sini adalah hasan lidzati. Contohnya, laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Ini hadisnya lafaznya yang tadi. Laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Bin nadhari li riwayat Muhammad bin Amr bin Al-Qamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an fa inna Muhammadan masyhurun bisidq. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam
sunannya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah. Abu siapa? Abu Quraib, bukan Abu Qatadah, melainkan Abu Quraibin. Qala haddatsana Abu Quraibin haddatsana Abdatu bin Sulaiman an Muhammad bin Amr bin Alqamah. Jadi ada dua sanad di sini yang dihapus. Pertama adalah qala al-Imam At-Tirmidzi haddatsana Abu Quraibin qala haddatsana Abdatu bin Sulaiman an Muhammad bin Amrin atau an Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Di dalam hadis ini dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu terdapat satu nama siapa? Muhammad ibnu Amr. Satu orang ini itu soduk, sifatnya adalah soduk, derajatnya siqahnya itu adalah soduk, tidak sampai kepada derajat siqah. Bahkan sebagian mengatakan doif. Tapi ta'dil itu lebih utama daripada tajrih. Jadi ada ta'dil, ada tajrih. Jadi yang mentausil itu lebih utama daripada yang mentajrih. Kalau di sini sudah disotukan, maka perkataan yang mendoifkan itu tidak diterima di dalam masalah ini. Maka yang aula adalah sidik, berarti dia adalah hadis hasan lidati, karena sotuk itu merupakan derajatnya hasan lidati. Tamam. Ketika di sini saya punya hasan lidati yang melalui riwayat siapa? Muhammad ibn Amr. Di sana tadi saya punya riwayat Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Yusuf an qala akhbarana Malikun an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Hadis ini sahih lidzatih. Tamam? Di sini diriwayatkan oleh orang lain, sama-sama perawinya, akhir perawi adalah Imam Abu Hurairah, sahabat yaitu Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Amr dan di sini adalah melalui Tariq A'raj. Hadis yang di sini sahih lidzati, yang di sini adalah hasan lidzati. Maka hasan lidzati ini diangkat derajatnya oleh sahih lidzati, maka dia naik derajatnya menjadi sahih li ghairi. Kenapa li ghairi? Karena dia tidak mampu menjadi sahih lidzatihi, tetapi li ghairihi, maka disebut li ghairi. Asal hadis adalah hasan lidzati. Sekarang diangkat derajatnya menjadi sahih li ghairi. Oleh sebab itu, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan begini, wa qad rawa hadzal haditsa Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah an Zaid bin Khalid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini tidak hanya satu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tapi punya riwayat lain, tetapi bukan riwayat Imam Bukhari. Sanadnya berbeda dengan riwayat Imam Al-Bukhari. Wa haditsu Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Zaid bin Khalid an Nabi sallallahu alaihi wasallam kilahuma indi sahihun li'annahu. Kan di sini digabungkan menjadi satu. Dua riwayat, satu ini dengan ini, kilahuma indi sahihun li'annahu qad ruwiya min ghairi wajhin. Karena diriwayatkan lebih dari satu, tidak diriwayatkan hanya satu orang, sehingga naiklah derajatnya ila a'lamihu, atau naik derajatnya kepada apa? Kepada yang mengangkat. Kaidah ini ikut kepada Syekh Ahmad Ma'bid. Jadi begini, ketika ada hadis ditemukan misalkan dua riwayat atau lebih, maka hadis yang tingkatannya bawah dia akan naik li ghairi, ikut derajatnya pengangkat. Kalau pengangkatnya ini sahih maka menjadi sahih li ghairi. Kalau pengangkatnya hasan lidzati maka ini naik kepada hasan ghairi. Ini kalau derajatnya berbeda. Tapi kalau memiliki derajat yang sama, maka dia akan naik, sama-sama naik kepada di atasnya, tapi li ghairi. Hasan dengan hasan lidzati naik bersama kepada sahih li ghairi. Di sana ada dhaif, yang dhaifnya tidak kebangetan, dhaifnya biasa-biasa. Maka kedua ini sama-sama saling menolong naik kepada hasan li ghairi.
Diibaratkan sebagaimana orang yang satu dia tidak bisa melihat tetapi punya kaki yang sempurna, satunya lagi lumpuh tapi memiliki pandangan yang sempurna. Maka orang yang bisa berjalan ini dia menggendong orang yang tidak bisa berjalan tadi, sehingga yang satu menunjukkan jalan, yang satu berjalan, sehingga semuanya kedua-duanya bisa sampai kepada tujuan walaupun di ghairi. Sama dengan hadis ini. Kalau kita melihat bahwasanya itu sebenarnya adalah secara akliyah kita mampu melihat. Ketika kita menemukan misalkan dua sanad. Sanad ini sahih, tapi sanad ini kok dhaif, lemah. Kalau kita melihat secara akliyah, kalau di sini ada thorik yang sahih, maka otomatis sebenarnya hadis ini juga sahih. Hanya saja perawinya yang memang lemah. Tetapi pada intinya dasar hadis ini adalah sama dengan hadis yang ini juga. Berarti itu sama-sama berasal dari Rasulullah SAW. Berarti ini juga kalau kita hukumi secara bersamaan, berarti ini hukumnya sama dengan ini. Tetapi karena dia sendirinya lidatihi dia dhaif dan di sini lidatihi dia sahih, maka yang dhaif biasa ini dia terangkat oleh derajatnya as-sahih menjadi sahih di ghairi. Itu yang disampaikan oleh Syekh. Seperti itu. Tapi di sana ada sebagian yang mengatakan hadis dhaif la yartaqi illa fi hasan bi ghairi. Tapi kalau beliau Syekh Ahmad Mafi tidak, hadis dhaif bisa naik kepada sahih li ghairi kalau pengangkatnya adalah sahih li dzati. Kenapa? Ya karena aslu asanad yang sahih. Berarti yang dhaif ini juga keangkat kepada yang sahih. Oh, hadisnya dua-duanya sama, hanya beda pembawanya saja. Masa yang orang biasa ini nggak bisa sama-sama diakui kesahihannya padahal isinya sama? Kan begitu. Kalau begitu caranya, maka kaidahnya sebenarnya mudah. Ketika hadis itu berbeda dan satunya lebih tinggi, maka hadis yang lebih rendah derajatnya dia naik derajatnya kepada yang tinggi tapi di ghairi. Tapi ketika dia sama-sama memiliki derajat yang sama, maka dia naik ke atasnya di ghairi. Maka kalau begitu memiliki kaidah yang jami' mani. Selesai. Mohon. Tapi kalau yang tadi hasan itu tidak bisa berdiri, tidak bisa naik kecuali sampai dhaif tidak bisa naik kecuali sampai hasan bi ghairi, itu susah untuk kaidah kuliah. Kaidah secara utuh susah karena memiliki perbedaan. Tapi kalau yang kaidah awal, ketika ada dua hadis atau lebih dikumpulkan dalam satu, ketika yang satu itu lebih tinggi, maka yang tingkatannya lebih rendah dia naik derajatnya kepada yang tinggi li ghairi. Tapi kalau sama-sama derajatnya sama, maka dia naik di atasnya menjadi li ghairi. Kalau sudah sahih di dzati, maka tidak ada lagi naik ke atasnya. Kalau sudah sahih di dzati, ya sudah, karena a'la derajatnya adalah sahih di dzati. Ada satu faedah. Kenapa Imam Ibnu Hajar mengatakan wa khabarul ahadi bi naqli ad-din tamitati? Kenapa dikatakan khabarul ahad? Ada yang tahu? Karena hadis itu imam hadis ahad wa imam hadis mutawatir. Kalau hadis itu sudah mutawatir, tidak perlu lagi sahih tidak sahih. Tidak ada kata-kata sahih tidak sahih kalau sudah mutawatir. Maka yang dicek apakah hadisnya sahih, apakah hadisnya hasan, apakah hadisnya dhaif, itu adalah hadisun ahad. Maka dikatakan bahwa khabarul ahad bi naqli ad-din muttasil sunnati ghairu muqaddadin wa syahidin wa sahihu lidzalik. Mafhum? Berarti kita sudah membahas hasan li ghairi wa sahih li ghairi. Begitu. Walaupun ini sama-sama di Al-Azhar, cuma guru besar Al-Azhar berbeda masalah tadi yang saya katakan antara apakah dhaif bisa naik ke sahih li ghairi ataukah hanya sampai di hasan li ghairi. Cuma kalau dari segi akliyah itu lebih kepada yang sahih li ghairi, bisa ke sahih li ghairi sebagaimana tadi penjelasannya. Kenapa? Karena kita melihat kepada aslu sanad. Aslu sanad itu adalah yang sahih. Berarti yang lemah ini juga terangkat kesahihannya atau terangkat kelemahannya menjadi sahih.
Tambah sedikit. Wa ammal hasanu li ghairi fa huwa ma fi isnadihi masturun lam tatahaqqaq ahliyatuhu ghaira annahu lam yakun mughaffalan wala katsiran khata'i fi ma yarwi wala muttahiman bil kadhib wala yunsabu ila mufassiqin akhar wa taqawwa bi mutabi'in aw syahid. Wal mutabi'u marwiya bil lafzi wa syahidu marwiya bil ma'na faqat. Misaluhu ma rawahu Tirmidzi an Husaym an Yazid an Abdurrahman an al-Bara'i marfu'an inna haqqan 'alal muslimina an yaftasilu yawm al-jum'ah al-hadits fa Husaym dha'ifun li tadlisihi lakin lamma tabi'ahu Abu Yahya at-Taymi kana hasanan ay hasanan li ghairihi. Kenapa hasanan li ghairi? Karena pengangkatnya adalah hasan sehingga yang dhaif ini menjadi hasan li ghairi. Wa hukmul hasani annahu yuhtaju bihi ka sahih wa in kana la yalhaqu bihi rutbatan. Ai dia memiliki hujjah atau kehujahannya sama dengan sahih, artinya bisa dijadikan sebagai dalil, tetapi dia tidak yalhaq, tidak bisa disandarkan atau dimasukkan kepada derajatnya as-sahih. Karena derajatnya di bawahnya sahih. Tetapi dia masih masuk di dalam maqbul. Untuk pembahasan di atas, wa amal hasan li ghairi fa huwa ma fi isnadihi mastur. Sebenarnya mastur di sini itu yaitu seseorang yang dia diketahui adil, keadilan secara zahir, keadilannya secara zahir diketahui tetapi secara batin tidak diketahui. Atau lebih dikatakan sebagai majhul hal. Artinya apa? Banyak yang meriwayatkan darinya, tetapi orang ini belum ada yang mentausiq. Misalkan ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis dari orang tersebut, tapi orang tersebut belum ada yang mentakdil apakah dia siqah, apakah dia tidak siqah. Maka ini namanya mastur. Ketika dia punya sanad riwayat, kalau di sana ada hadis yang lebih kuat, maka yang kuat ini akan mengangkat yang ini tadi. Tamam? Dan dia bukan orang yang mughafal, artinya lalai, wala kasiral khata', dan tidak banyak kesalahan, fima yarwi, di dalam meriwayatkan tidak salah-salah, wala muttahiman bil kadhib, dan juga tidak tertuduh sebagai orang yang kadhib, wala yunsabu ila mufassirin akhar, dan tidak dinisbahkan kepada mufassir. Wa taqawwa bi mutabi'in aw syahid, dan diangkat oleh mutabi' atau syahid. Ma huwal mutabi' wa ma huwa syahid? Al mutabi' marwiya bil lafzi. Saya punya dua sanad. Sanad yang ini memiliki lafaz yang sama dengan di sini, maka namanya mutabi'. Kalau dia yushbih, yaitu sanadnya memiliki kemiripan. Misalkan satunya bil makna, secara makna itu sama, maka namanya syahid. Marwiya bil makna faqat duna lafzi. Jadi kalau yang riwayat penguat itu berupa lafaznya sama, maka namanya tabi'. Kalau dia hadisnya itu secara makna itu sama, maka dia namanya syahid. Dan mengumpulkan wa tatabu turuk, kita kumpulkan riwayat-riwayat yang ada ini disebut namanya al-itibar. Katakan oleh Imam Ibnu Hajar, wal fardhu nisbiyu in wafaqahu ghairu fa mutabi' wa in wujida matnun yushbihu fa huwa asyahid wa tatabu turuki lidzalika huwa al-itibar. Yaitu amaliyah yang kita lakukan mengumpulkan sanad ini dengan sanad ini disebut namanya al-itibar. Kalau dia lafadznya sama, namanya adalah syahid, mutabi'. Kalau dia lafadznya yushbih, mirip, maka disebut namanya asyahid. Tidak asyari. Tidak ada sesuatu yang insyaallah.